Ada yang orang masuk surga dari babus sodakoh, bersodakoh, berwakaf, berzakat, berinfak, berwasiat, berhibah. Ada dimasuki melalui babul jihad, berdarah-darah fisabilillah mempertahankan Palestina dari serangan Israel. Saudara kita yang meninggal dunia di Bosnia dihantam oleh Serbia. Tapi ada orang yang bisa masuk surga dari pintu manapun. Insya Allah itu keluarga besar OSB. Dari mana jalannya orang OSB bisa masuk pintu surga dari manapun? Orang yang hanya sibuk sholat, zikir, baca Quran sampai tidak mau cari duit, dia tidak bisa masuk dari babus sodakoh. Orang yang hanya sibuk cari duit sampai tidak sempat sholat, maka sodakohnya pun hilang karena tiangnya sudah tumbang. Tapi kalau dia tetap bisnis, tetap dagang, tetap usaha melalui keluarga besar OSB, sholatnya tidak tinggal, puasa sunatnya juga bisa, maka insya Allah dia akan masuk surga dari pintu manapun. Amin ya rabbal alamin. Jadi kita tanamkan dalam diri kita, kita usaha bisnis bukan mau mencari dunia, targetnya akhirat, tapi dunianya tidak ketinggalan. Itu ajaran Islam. Maka dalam Islam diajarkan dalam doanya pagi, petang, siang, malam, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Sudahlah, tidak usah urus-urus nih masalah dagang. Urus aja masalah zikir, sholat, baca Quran, baca Yasin, baca surat Al-Kahfi, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Habislah bisnis kita. Padahal pasar besar se-Asia Tenggara itu adalah Indonesia. Tapi setiap 10 pengusaha yang muslim cuma 1. Bukan kata Abdul Somad, Pak JK yang ngomong begitu. Tapi insya Allah ke depan, setahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, dari 10 pengusaha insya Allah muslimnya lebih banyak melalui OSB, insya Allah. Amin. Kalau ada orang mengatakan ini cuman kalimat hiperbola saja, Nabi mengajarkan demikian. Nabi itu ketika sahabat menggali parit perang Khandaq, pacul besi itu mengena ke batu, memancar cahaya 3 kali. Apa kata Nabi? Pancaran cahaya pertama, aku melihat kalian membebaskan Yaman. Pancaran cahaya kedua, aku melihat kalian membebaskan Persia. Pancaran cahaya ketiga, aku melihat kalian menguasai Roma. Jadi Nabi itu visioner ke depan. Jangan pernah kita berpikir kecil, katak dalam tempurung. Begitu dibukakan tempurung yang menutupi katak kodok, ternyata dia di dunia yang amat sangat luas. Berpikir ke depan. Kalau ada orang berpikir hanya sekedar kerja, cari uang, punya uang, nikah, punya rumah, punya kendaraan, liburan, bagus, dia tak usah jadi orang, jadi ikan mas koki aja. Karena cita-citanya terlalu simpel dan sederhana. Bersama OSB dia bisa punya rumah, dia bisa punya kendaraan, dia punya pekerjaan, dia selamat dari riba, dia tidak terikat hutang piutang karena punya usaha yang halal. Tapi cita-citanya tidak sekedar kerja, rumah, dan liburan. Cita-citanya adalah punya 1000 taman pendidikan Al-Quran. Mana tepuk tangannya? Kalau ada yang punya 1000 rumah, saya tidak ngajak tepuk tangan, karena rumahnya akan tinggal. Kalau ada orang punya 1000 mobil, saya tidak ajak tepuk tangan, karena mobilnya tinggal. Tapi kalau dia punya 1000 TPQ, itulah yang akan kekal dan abadi. Target-target hidup ini kalau tidak dibawa ke akhirat, orang akan gila dengan dunia ini. Karena pikiran kita ini akan terus berkembang. Ingin punya sepatu, teman sepatunya harga 5 juta, kita mau 10. Ingin punya kendaraan, teman harganya 2 miliar, kita ingin 5. Karena memang sifat manusia ingin lebih. Tapi kalau target-target ini kita bawa ke agama, maka insya Allah
ingin punya tahfiz Quran, menyantuni anak yatim, fakir miskin, punya 1000 TPQ, tapi TPQ-nya mesti punya surau, punya 1000 surau. Target ini ke depan. Tapi